Ya, entah negosiasi berkenaan dengan apa namanya pemilik lahan ataupun kepada legalitas dan segala macam. Lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh beliau sendiri. Namun sebelumnya saya akan membacakan rundown-nya. Jadi untuk Mas Agus nanti akan menyampaikan materi searah kira-kira 20 sampai 30 menit. Fleksibel saja nanti Mas Agus. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, jadi mohon rekan-rekan yang sudah ada di Zoom ini bisa mempersiapkan pertanyaan dengan materi negosiasi eh, di bisnis properti. Karena ini praktisi lah gitu ya. Tak lama-lama lagi karena udaranya juga cukup menyenangkan. Hujan rata di Jogja sehingga kita Zoom-nya ini cukup ini ya, cukup memberikan apa walaupun dingin tapi hangat karena akan dihangatkan oleh Mas Agus. Untuk menghemat waktu langsung saja Mas Agus sampun nggih wonten di anu. Mas Agus. Halo tes. Nggih. Oh, nggih. Mas Agus waktu dan tempat kami persilahkan Mas matur Oke. nuwun. Suaranya masuk ya Mas Tio ya? Tes. Agak kenceng dikit mungkin Mas Agus. Pelan nih Mas Agus. Tes tes. Masuk. Udah masuk, tapi sedikit rada pelan Mas. Pelan-pelan ya. Padahal udah Mm-mm. bengok ini Mas. Udah mau. Ya udah enggak apa-apa. Kalau rekan-rekan gimana? Nek saya sih agak pelan. Tes tes. Suara masuk. Tes. Oh, aman. Masuk Pak, Yang lain masuk. aman kok, Mas. Oke oke. Masuk aman. Oke, Pak Mas Bagus, Duki, bagus matur nuwun Pak Pak. responnya, Pak. Jelas. Suaranya jelas. Siap. Nggih, matur nuwun. Eh, mungkin ini yang kurang ketemu. Oke sudah jelas ya Mas ya. Eh, Oke. Baik. Terima kasih waktunya Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang bahagia ini, malam yang penuh semangat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa silaturahmi, bisa bersharing-sharing melalui Zoom pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua ya Bapak Ibu semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Pak. Semangat malam. Semangat. Terima kasih. Sebelumnya tadi Mas Teo menyampaikan senior, bukan, saya bukan senior Bapak Ibu semuanya. Teman-teman semuanya, saya juga masih junior di properti. Mungkin pada malam hari ini bukan bersifat menggurui, tapi hanya sekedar sharing, mungkin pengalaman dari kami, dari saya, yang selama ini mungkin bergelut di bidang properti. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk lebih dekat ya, saya panggil teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena dalam waktu sesi ini kita sharing sehingga biar semakin hangat kata Mas Tio tadi, semakin nyaman ya kita nanti sambil monggo yang ada kopi sambil seruput kopinya sambil ngeteh monggo pada malam hari ini kita santai ya sifatnya bukan serius tapi kita santai untuk sharing berbagi ilmu tentang dunia properti. Nah, kesempatan yang bahagia ini, yang baik ini kemarin saya dihubungi oleh Mas Tio dari Perusahaan Properti untuk menyampaikan tentang materi tentang seni negosiasi. Nah, materi ini sebenarnya materi yang sangat luar biasa ya kalau di ilmu properti apalagi kalau kita belajar di bidang properti ini ilmu dagingnya adalah negosiasi ini gitu. Kemudian Mas Tio menyampaikan untuk disampaikan tentang materi ini. Nah, ini kan waduh saya langsung dikasih apa ya?
tugas, kasih PR untuk menyampaikan materi yang sangat penting ini. Ya, sebenarnya mungkin jauh lebih menarik lagi nanti mungkin Bapak Guru, Pak Bambang sendiri yang menyampaikan, nanti ada sesi sendiri nanti di akhir akan kami sampaikan tentang kapan kelas yang akan dibuka di pesantren Purwoti. Tetapi mungkin ini mungkin kalau yang akan kami sampaikan ini hanya sedikit secuil materi tentang atau mungkin sekecil materi yang mungkin bagian dari Bapak Guru kita dari Pak Bambang gitu. Nah, sebelumnya Bapak-Bapak Ibu semuanya, teman-teman, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Mas Tio, nama saya Priyatno. Mas, sebelumnya Mas, saya share screen bisa ya Mas ya? Sakit, bisa Mas. Oke, sebentar Pak Ibu ya. Udah di. Oke, kelihatan nih Mas ya? Jadi apa kelihatan materinya Bapak Ibu semuanya? Ampun, Aman Mas, Bapak. kelihatan Oke, Mas. baik, terima kasih. Sebelumnya saya lanjut lagi perkenalan ya. Nama saya Gus Priyatno. Jadi kembali lagi saya bukan senior nih Mas Tio, saya junior. Saya juga santri pesantren properti. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mengenal pesantren properti, mungkin jauh lebih dekat dengan pesantren properti gitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum kenal pesantren properti, nanti akan disampaikan Mas Tio tentang garis besar pesantren properti. Nah, di pesantren properti ini banyak sekali program yang nanti akan disampaikan oleh Mas Tio. Tetapi akan saya sampaikan bahwa memang saya benar-benar santri tulen, saya hanya belajar properti di pesantren properti, Bapak Ibu semuanya. Jadi teman-teman semuanya, dari 2017 pertama belajar properti ya hanya di pesantren properti gitu, sampai saat ini ya hanya dengan Bapak Guru gitu ya, artinya benar-benar belajarnya dari nol, dari yang tidak tahu apa-apa. Bahkan saya awal belajar properti itu tipe 3672 aja saya nggak tahu Mas Tio itu. Jadi benar-benar nggak tahu, benar-benar buta tentang properti. Alhamdulillah, terima kasih banyak pesantren properti telah mengantarkan saya sejauh ini sampai alhamdulillah detik ini. Hari ini kami punya proyek di Madiun, alhamdulillah proyek perumahan eksklusif yang tentunya berkat dari pesantren properti gitu. Jadi terima kasih kepada pesantren properti yang telah mengantarkan kami sudah sejauh ini. Nah, pada sesi ini akan kami sampaikan tentang pentingnya seni negosiasi bisnis properti. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Tio tadi, bahwa dalam konteks besar bisnis properti selalu akan berpikir tentang modalan itu ya. Tentang modal. Tetapi kita lupa yang namanya skill gitu ya. Jadi skill yang di sini kita bahas adalah skill negosiasi atau komunikasi. Nah, ini adalah modal utama kita dalam tanda kutip selain materi tentang uang, ataupun dalam hal ini mungkin materi keuangan dalam pembelian modal utama tanah gitu. Nah, padahal kalau kita pelajari bahwa modal utama kita adalah seni negosiasi ini. Nah, dulu ketika kita awal-awal belajar di pesantren properti selalu disampaikan oleh bapak guru kita Pak Bambang bahwa bisnis properti itu bukan bisnis berapa besar banyaknya uang, tapi bisnis di mana kita pandai bernegosiasi gitu. Jadi kalau kita berbicara properti kan banyak stakeholder yang harus kita kuasai. Ada pemilik tanah, ada pemerintah dalam ini perizinan, kemudian ada perizinan di BPN, kemudian ada perbankan, ada notaris, perpajakan dan sebagainya. Nah, dari semua beberapa stakeholder itu, disinilah pentingnya kita menguasai yang namanya seni negosiasi. Nah, mungkin kalau kita jabarkan banyak gitu ya, dan
kenapa dinamakan seni? Nah, karena antara satu case dengan case lainnya itu mungkin penanganannya atau berbeda gitu ya. Jadi mungkin dalam seni negosiasi pemilik tanah dengan seni negosiasi dengan perbankan, dengan notaris, dengan pemerintah itu beda-beda gitu ya caranya gitu ya. Nah, makanya dinamakan seni itu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi seni bernegosiasi. Negosiasi itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana mencapai kesepakatan terbaik untuk semua pihak gitu ya. Jadi ini mungkin secara teori gitu, tetapi secara praktikalnya juga sama seperti itu. Jadi negosiasi itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya, tapi bagaimana mencapai titik kesepakatan terbaik antara kedua belah pihak, antara yang menawarkan dalam hal ini misal kalau kita berbicara nego lahan dengan kita yang sebagai penawar gitu. Jadi bukan berarti kalau kita goals atau bisa closing tanah bahkan mungkin tanpa dibayar itu ya mungkin bukan karena kita menang itu dan pemilik tanah itu bukan kalah itu, tapi itu adalah memang titik pencapaian kesepakatan terbaik gitu. Nah itu poinnya di situ Bapak Ibu. Jadi kembali saya ulangi bahwa seni negosiasi ini bukan mencari siapa yang menang siapa yang kalah, tapi mencapai titik kesepakatan bareng-bareng, mencari solusi bareng-bareng kan gitu. Nah banyak hal nanti dalam prakteknya Bapak Ibu temui. Mungkin di sini saya eh, tidak bisa kenalan satu persatu, ada 72 eh, anggota yang mengikuti dalam Zoom ini. Mungkin sudah yang expert di bidang properti yang sudah bertahun-tahun, senior-senior kita, atau mungkin yang baru mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau yang mungkin baru mengenal dunia properti. Mari kita belajar bareng, kembali lagi kita sharing dalam hal ini. Jadi barangkali apa yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah sudah Bapak Ibu lakukan, mungkin ini bagian dari review, tapi kalau memang mungkin belum Bapak Ibu dapatkan, semoga menjadi insight gitu. Nah, kembali ke seni negosiasi tadi. Jadi, Bapak Ibu ketika berbicara properti, kembali lagi, pasti yang harus dikuasai adalah negosiasi. Makanya, kembali lagi kita, paradigma kita, persepsi kita bahwa pentingnya negosiasi ini harus kita kuasai gitu. Nah, kita harus samakan persepsi dulu bahwa negosiasi ini bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah gitu, tapi mencapai titik kesepakatan terbaik gitu. Kalau misal ini case-nya dalam dalam hal negosiasi tanah, ya kesepakatan terbaiknya bagaimana? Apa dari sisi harganya bagaimana? Harganya per meter berapa? Kemudian cara bayarnya seperti apa? Kemudian kalau bukan prestasi caranya bagaimana? Itu mencapai titik terbaiknya, eh, ujungnya adalah titik kesepakatan tadi. Nah, mengapa negosiasi itu penting gitu ya? Jadi menguasai negosiasi itu sama dengan menguasai atas kontrol hasil transaksi gitu ya. Jadi bisa dicontohkan dalam hal ini yang kami contohkan adalah contoh ini. Kalau ini case-nya adalah misal jual rumah gitu ya. Contoh nyata ini, dua properti dengan harga yang sama, tapi yang satu terjual lebih cepat dengan harga yang lebih tinggi karena negosiasi yang efektif itu. Jadi kalau kita contoh sama-sama menguasai seni negosiasinya, bahkan tidak hanya pembeli gitu ya, penjual pun kalau kita bisa menguasai ilmu negosiasi, kita bisa menjual properti kita lebih mahal gitu. Jadi kalau yang saya contohkan ini, misal ada 2 rumah gitu ya, atau 2 properti atau tanah lah gitu. Yang satu orang penjual itu menguasai ilmu negosiasi, yang satu mungkin belum menguasai. Nah,
dengan menguasai ilmu negosiasi, yang satu cepat laku terjual dengan harga lebih tinggi itu. Karena kembali bahwa negosiasi tadi mencapai kesepakatan terbaik, bukan yang menang, bukan yang kalah, tapi yang terbaik. Jadi sama-sama ngejual objek yang sama bisa jadi outputnya beda itu. Nah, yang ada lagi, terpenting lagi, ada satu hal yaitu mengubah sudut pandang Bapak Ibu. Ini sering disampaikan oleh Pak Bambang, Bapak guru kita, selalu, bahkan kemarin terakhir saya ketemu 1 minggu yang lalu itu, selalu kalau saya ketemu itu selalu berbicara tentang properti dan selalu berbicara tentang negosiasi gitu. Nah, selalu menyampaikan bahwa kalau kita bernegosiasi, intinya adalah niat kita adalah menolong. Nah, ini mungkin yang jarang sekali disampaikan oleh mungkin guru-guru di luar sana gitu ya, bahwasanya kalau kita deal, kalau kita closing negosiasi tanah, misal kita telah closing tanah 1 hektar, 2 hektar dengan harga yang sesuai apa yang kita harapkan, mungkin kita dirasa kita menang gitu ya. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada menang ada kalah, ternyata ada satu hal lagi yang selalu dibilang oleh Bapak guru kita adalah niat kita menolong gitu. Jadi dalam hal ini konteksnya, makanya materi saya sampaikan bahwa mengubah sudut pandang gitu ya. Niat menolong mengubah dinamika negosiasi dari kita versus mereka menjadi kita bersama-sama menyelesaikan masalah gitu ya. Fokus bergeser dari siapa yang mendapatkan paling banyak ke bagaimana kedua belah pihak bisa sama-sama mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kan berarti fokus ke solusi. Jadi di awal sudah diniatkan bahwa kita menolong gitu. Nanti case-nya mungkin masing-masing akan menemukan ketika Bapak Ibu, dalam hal ini konteksnya kalau kita berbicara properti, berbicara developer adalah yang pertama adalah kita pasti startnya adalah negosiasi tanah gitu. Nah, dalam negosiasi tanah ini banyak hal yang saya temui itu tentang mengubah sudut pandang ini sering saya alami gitu. Jadi apa ya, mengubah niat, bukan lagi membeli, bukan lagi apa ya, kalau bahas wong Jatim itu beli dui gitu biar dapat murah terus dihapus gitu dah, tapi malah menolong gitu loh. Nah, ternyata kalau kita mengubah niat kita, bukan lagi naudzubillah ini Bapak Ibu semuanya, kalau di luar sana mungkin ya yang bukan kita contoh gitu ya, mungkin dengan cara-cara mafia-mafia di luar sana yang mungkin membohongi, ngakali gitu ya, orang Jawa ya, melidui gitu ya, dan biar dapat harga yang murah, kemudian dikuasai tanahnya tanpa mungkin pemilik tanah itu apa ya, dalam tanda kutip diabusi itu ya, kemudian mungkin dengan beberapa cara, beberapa hal yang mungkin memenangkan kita gitu ya, kembali lagi memenangkan kita gitu. Nah, itu ternyata ada satu hal yang ini poin penting, artinya ilmu penting yang ternyata kadang di luar sana tidak diajarkan oleh bapak guru kita gitu ya, mungkin di luar sana tidak diajarkan, itu tentang mengubah sudut pandang gitu ya, dari menawar membeli menjadi niat menolong gitu. Karena kembali lagi kalau kita menawar tanah atau hunting tanah, bisa jadi apa penjual itu memang benar-benar butuh pertolongan kita gitu ya. Entah itu konteksnya apa, apakah memang dalam kondisi ngejual tanahnya itu memang kena hutang, atau mungkin karena untuk apa ya, mensolusikan keluarganya sakit mungkin, atau mungkin ada yang sekolah dan sebagainya itu. Nah, niat kita menolongan gitu. Makanya kalau kita, nah ini kemudian saya ingat gitu loh, kenapa di pesantren properti itu Pak Bambang itu nulis kawasan saling tolong menolong gitu. Nah itu dulu itu saya nggak ngeh, ketika masih santri, masih culun gitu,
masih pokoknya uraan seneng ini itu, kenapa ditulisi saling, padahal yang masang ya kita santri gitu, dan di depan kelas gitu kalau teman sudah di pesantren itu ya, kenapa ada tulisan saling tolong menolong gitu. Nah, baru ngeh 100% gitu ya, kalau dulu ya ngeh itu mungkin ya baru 50-50 gitu. Ngeh 100% itu ketika sudah menjalani dan memahami seni negosiasi ini di lapangan gitu ya. Oh alah iya ya gitu ya, ternyata memang niat menolong ini benar-benar nyata ketika kita praktek langsung bernegosiasi dalam banyak hal, banyak kita temui gitu ya, ketika kita menegosiasi, terutama negosiasi tanah di awal gitu ya, negosiasi lahan gitu, banyak sekali kita 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 temui gitu ya. Saya juga pernah ada pengalaman itu yang awalnya saya ditawari tanah itu nggak deal gitu Bapak Ibu, kemudian eh, inilah apa namanya, udahlah saya terbalik gitu ya, nggak saya lanjut itu. Tiba-tiba selang 6 bulan lagi ditawarin lagi, akan ada maksud tertentu dari pemilik tanah, ya udah saya niatkan menolong, ya alhamdulillah qadarullah, dan saya hanya bikin kafling kecil gitu 10 unit, qadarullah dalam waktu 2 bulan tuh habis Bu. Gitu. Jadi bikin kecil-kecilan 10 unit gitu ya, kafling itu cluster, alhamdulillah habis dengan mengembalikan, mengubah sudut pandang menolong tadi, menolong eh, pemilik tanah dalam hal ini ya itu. Nah, yang selanjutnya eh, memang berbicara negosiasi itu pasti kaitannya adalah dengan komunikasi ya itu. Tetapi negosiasi ini bukan sekedar bicara doang gitu ya. Jadi yuk, berbicara negosiasi ini selalu kita kaitannya dengan komunikasi gitu ya. Tetapi tidak sekedar hanya bicara doang gitu. Karena dalam seni negosiasi itu eh, di luar eh, teknik komunikasi juga ada contoh teknik mendengar juga bisa gitu ya. Makanya bukan hanya sekedar bicara itu. Nah, komunikasi efektif dalam negosiasi itu lebih sekedar pandai berucap, tapi kemampuan menyampaikan makna dengan jelas dan membangun jembatan menuju kesepakatan. Jadi tanpa komunikasi yang baik, negosiasi akan berubah menjadi hanya sekedar tawar-menawar saja gitu, tanpa arah gitu. Padahal kalau kalau kembali ke tawar-menawar, adanya nanti kan kembali ke awal tadi, adanya menang dan kalah lagi gitu. Adanya mahal dan murah lagi gitu. Jadi tawar-menawar sama dengan kan menang kalah sama dengan eh, mahal dan murah gitu. Persepsinya kan gitu. Tapi kalau kita kembali ke persepsi kita bahwa negosiasi adalah mencapai titik kesepakatan, mencapai solusi, menolong gitu. Nah, jadi ini ke teknik ya. Jadi bukan sekedar bicara itu, tapi menyampaikan makna, makna apa yang akan kita sampaikan, apa yang niat kita sampaikan, utarakan pada pemilik tanah kah, kepada stakeholder lainnya kah gitu. Nah, ada satu poin penting lagi Bapak Ibu, yaitu tentang menciptakan nilai tambah. Jadi strategi untuk memperluas cakupan kesepakatan di luar faktor tunggal. Jadi kadang kita selalu berbicara tentang nilai, angka, dan harga itu. Kadang lupa terkait nilai tambah lainnya gitu ya. Jadi contoh kalau hal ini mungkin simple Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga kalau dalam praktek langsung bisa akan ini memahami gitu ya, nilai tambah ini di mana gitu. Banyak hal. Jadi nanti bisa ketika kita menegosiasi tanah, tidak hanya berbicara harga, tetapi nilai tambah kita terhadap kapasitas diri kita,
untuk menegosiasi lahan tersebut apa itu akan kita paham gitu. Nah, ini ke teknik ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, lebih ke teknik sih. Jadi yang sering saya gunakan juga ini kan sama Mas Tio kan kemarin diminta sharing gitu ya, ya sharing ya saya cantumkan, saya tuliskan ini tadi materi yang sering saya gunakan, sering saya pakai dalam proses negosiasi atau komunikasi dengan beberapa stakeholder, pemilik tanah, pembeli, konsumen kita, kemudian stakeholder lainnya gitu. Nah, sering banget menggunakan teknik probing ini kepada pemilik tanah, dalam hal ini ketika kita mau cari tanah, dan juga kepada konsumen, pembeli kita. Sering banget dengan menggunakan ini, insya Allah sangat membantu gitu ya. Jadi teknik probing adalah menggali, jadi menggali sampai detail, mungkin kebutuhan, keinginan, sehingga beliaunya ataupun kawan bicara kita akan menyampaikan apa keinginan beliau, apa kebutuhan beliau gitu. Jadi intinya probing ini adalah menggali Bapak Ibu. Jadi menggali sampai dengan jelas gitu ya. Jadi contoh jual tanah, kita nawar tanah belum kan, persepsinya bahwa ketika jual tanah itu mungkin butuh uang banyak si pemilik tanah. Ternyata ketika kita probing belum tentu dibutuhkan semuanya. Maksudnya gini, jual tanah 1 miliar gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan pemilik tanah di awal itu tidak hanya 1 miliar, mungkin hanya 100 juta, 150 juta, atau 200 juta, mungkin untuk masukin anaknya ke kuliah di dokteran, atau mungkin mau buat umroh, mau buat haji. Karena kan yang saat itu dipunya tanah itu senilai 1 miliar itu, sehingga yang dijual tanah tersebut itu. Tapi kan tidak dibutuhkan itu semua di awal. Gitu. Itu contoh tanah. Mungkin kalau contoh probing negosiasi dengan pembeli, konsumen kita, contoh kebutuhannya tentang rumah, cara bayarnya seperti apa, kemudian kebutuhannya mungkin berkaitan dengan tipenya, kemudian dengan cara bayarnya, kemudian kemampuan bayarnya, gitu sangat membantu dalam teknik probing ini. Gitu. Tapi ini juga sangat membantu ketika kita negosiasi lahan itu benar-benar sangat membantu. Itu tadi contohnya, misal belum tentu setiap pemilik tanah itu kalau ngejual tanah senilai 1 miliar butuhnya 1 miliar, belum tentu juga Bapak Ibu semuanya. Itu banyak ditemui seperti itu Bapak Ibu, karena itu tadi yang dipunya adalah nilai, misal tanah senilai 1 miliar itu, sedangkan kebutuhan dia hanya misal seperempatnya 250 juta, tapi kalau punyanya tanahnya itu kan ngejualnya juga tanah tersebut itu. Nah, itu banyak sekali terjadi di lapangan seperti itu. Makanya ternyata benar gitu ya. Kalau kita dulu berpikir bahwa bisnis properti itu bisnis yang padat modal gitu, harus punya uang banyak untuk beli tanah. Ternyata kalau kita menguasai penuh, kalau kita mau belajar, kalau kita mau benar-benar belajar tentang bisnis properti, mau belajar tentang negosiasi, ternyata banyak cara gitu ya. Ya mungkin yang apa saya sampaikan ini bagian kecil aja gitu ya, sepotong kecil aja, nanti yang mungkin banyak disampaikan oleh teman-teman di desain properti senior-senior yang lain, bahkan oleh Bapak Guru sendiri, itu lebih teknikal lagi, lebih kompleks lagi gitu. Tetapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang selama ini kurang lebih dari 2017 kami bergelut di bidang properti gitu Bapak Ibu. Nah, ini poin penting perlu saya cantumkan Bapak Ibu, walaupun sebenarnya sepele ini gitu ya, mungkin bahkan ya kalau di teknik-teknik lainnya mungkin selalu disampaikan gitu ya tentang waktu itu, tapi ini saya sengaja saya cantumkan karena untuk mengulang juga, karena saya pengalaman juga ini kalau waktu yang tepat ini sangat berpengaruh gitu. Jadi kenali waktu di mana kita bernegosiasi gitu ya, benar-benar memahami dalam bernegosiasi, baik secara langsung atau tidak langsung, maksudnya baik bersilaturahmi langsung datang ke rumah pemilik tanah, atau mungkin
lewat telepon, lewat WA, itu harus kita pahami waktunya. Jadi beda budaya, beda cara. Ini garis bawahnya Bapak Ibu. Jadi beda budaya, beda cara. Jadi mungkin dalam hal ini yang sering kami alami adalah di budaya Jawa gitu ya, karena kami kan di Jawa Timur itu dan sempat di Jawa Tengah juga. Mungkin kembali lagi beda budaya, beda cara. Tapi kalau garis besar di Indonesia mungkin kurang lebih sama gitu ya. Jadi waktu yang tepat ini penting. Contoh kalau di tempat kami itu Mas Tio, kalau kita silaturahmi di jam habis sholat zuhur antara jam 1 sampai setengah 3 itu kan kalau orang tua pemilik tanah itu rata-rata kan istirahat tidur tuh. Nah kalau dikunjungi jam segitu mesti rata-rata malah nggak enak gitu ya, nggak enak bener gitu mau membahas tentang tanah itu. Biasanya rata-rata kalau saya di sini justru malah malam gitu, habis maghrib atau habis isya sekalian gitu. Jadi kalau habis isya mungkin malah lebih los waktunya, bisa setengah 8 sampai jam 9 gitu. Sering yang saya alami gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dengan pemilik tanah, negosiasi ini kan kompleks ya. Ketika kita izin di awal dengan lingkungan, dengan lingkungan masyarakat sekitar Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu hampir 95% itu ketemunya di malam hari saya. Bahkan dengan lurah, dengan RT, dengan RW itu saya mesti ngalai malam gitu. Apalagi dengan pemilik tanah. Saya juga sering ketemu pemilik tanah itu malam gitu. Karena nyaman juga itu. Nah, monggo kalau ini kondisional bisa dipahami di setiap daerah beda-beda, tapi penting garis bawah bahwa kenali waktu yang tepat. Karena bisa jadi harusnya adil jadi nggak adil karena ketemunya di waktu yang salah gitu ya. Tadi itu tuh, contoh saya ketemu orang tua gitu ya. Lagi enak-enaknya sare gitu tidur jam 2 tiba-tiba saya silaturahmi malah nggak jadi closing kan gitu. Nah, itu ini penting gitu ya. Nah, atau mungkin kalau di tempat kota, di kota mungkin yang sudah maju kota pertama maksudnya mungkin pagi lebih enak silaturahminya mungkin antara jam 8 sampai jam 10 jam 11 mungkin gitu. Kalau malam mungkin waktunya istirahat, monggo ini kondisional aja, tapi saya hanya sharing bahwa waktu ini sangat tepat dalam bernegosiasi, apalagi kalau sore udah mau mepet maghrib, ini juga kemerungsung waktunya gitu, mau nego juga malah gak nyaman. Tapi kalau menurut pengalaman saya paling enak malam sekalian itu enak. Jadi kalau siang kok nanggung gitu, sekalian malam. Gitu. Nah ini penting teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua. Nah ini yang jauh lebih penting lagi bangun portofolio. Nah ini terakhir mungkin nanti dari sesi materi saya poin-poinnya. Jadi saya ingat betul sama mentor saya waktu itu diingatkan benar dikasih pesan waktu masih jadi santri di pesantren dulu bahwa Gus yang harus kamu pegang adalah hanya dua gitu ya. Dalam hal ini kalau kamu tuh nggak modal apa-apa gitu ya. Jadi kan ya di pesantren properti kan diajarkan bagaimana kita bisnis properti dengan modal seminim-minimnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita modal skill kita, modal komunikasi kita gitu. Jadi Gus yang kamu pegang ada dua yaitu eh, kepercayaan, amanah. Jadi dikasih percaya harus jaga amanah. Yang kedua portofolio gitu ya, bangun portofolio. Jadi portofolio ini belum tentu proyek kita sendiri, maksudnya gini Pak Ibu. Contoh kalau dalam hal properti perumahan, dulu ketika saya menjadi magang di Pusakalen di Magetan itu, saya benar-benar ikut dari awal juga nge-create produk Pusakalen dari project kedua sampai alhamdulillah 1 tahun terakhir kemarin. Itu akan menjadi portofolio yang akan saya sampaikan kepada stakeholder yang akan saya temui ketika negosiasi gitu. Jadi contoh, misal saya sudah membangun perumahan di sini Bapak Ibu, bisa dilihatkan melalui IG, bisa dilihatkan di Facebook dan sebagainya. Nah, maksudnya bagi Bapak Ibu yang mau memulai properti bisa gini, tidak harus mulai dari kawasan yang besar, tapi bagaimana misal gini, kita ikut berpartisipasi, kita ikut
berkarya mungkin di rekan kita, di senior kita, di mentor kita, itu akan menjadi portofolio yang bagus bagi diri kita gitu. Nah, itu yang saya pegang sehingga ketika dibilang seperti itu di awal, jadi saya totalitas benar. Jadi ketika di Pusakalan, saya bikin create produk sebaik-baik mungkin, seamanah mungkin, dan benar-benar totalitas. Dan itu ya saya izin juga ini akan menjadi portofolio saya ya Mas ya gitu Mas Bedin. Saya sampaikan saya juga pernah bergaya di sini, pernah bangun ini, pernah ngurus ini, pernah ngurus ini ya gitu. Nah ini benar-benar sangat powerful gitu ya. Jadi memiliki portofolio yang kuat dalam negosiasi adalah alat yang sangat penting dan strategis. Jadi benar-benar apa ya menjadi gong gitu loh. Nah, tetapi bagi kita di awal itu lagi kalau kita belum punya perumahan, belum punya proyek sebelumnya, ya kan tidak harus punya kita sendiri gitu. Tapi kan kita juga harus ikut berperan dalam membangun atas portofolio kita itu. Jangan sampai punya orang lain kita akui ya, itu kan nanti kan apa ya beda hal gitu ya. Tapi bagaimana portofolio yang kita benar-benar 100% ikut berperan di situ itu. Contoh tadi yang disampaikan Mas Tio, saya pernah di Wonogiri juga setengah tahun. Setidaknya saya ketika tadi pendekatan mirror matching atau building report dengan pemilik tanah atau dengan siapapun dengan perbankan tuh ketika berbicara misal Jawa Tengah, saya pernah di Wonogiri gitu ya. Nah, Wonogiri bagian dari portofolio saya untuk menyampaikan bahwa saya pernah di Wonogiri gitu. Saya juga pernah di Makassar selama setengah tahun gitu. Dan di sana juga proyek besar 8 hektar perumahan subsidi. Nah, itu pun juga menjadi portofolio saya pernah sana itu. Nah, kaitannya apa? Ketika kita berbicara portofolio berarti berbicara nama baik kita atau tadi kepercayaan kita. Jadi kalau kita membicarakan proyek kita yang sebelumnya sudah pernah kita kerjakan, kalau nama baik kita hasilnya juga baik, kemudian endingnya juga baik kan kita menceritakannya juga enak. Berbeda kalau kita naudzubillah punya riwayat yang jelek, mau menyampaikan tentang proyek yang pernah kita lakukan kan itu menjadi portofolio yang jelek juga gitu. Nah, makanya dengan mengingat seperti ini, maka dimanapun kita berkarya akan selalu totalitas gitu. Nah, endingnya adalah ketika kita bangun portofolio, disitulah alat di mana kita akan bernegosiasi jauh lebih mudah ke depannya itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di awal memang harus benar-benar berjuang, harus mati-matian bagaimana kita bernegosiasi penuh untuk bisa mempunyai hasil karya gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya karya, sudah punya portofolio itu benar-benar sangat membantu untuk proses negosiasi ini. Seperti itu. Nah, ada salah satu quote bahwa negotiation is not a battle, it's a dance. Jadi negosiasi bukan tentang battle perang gitu ya. Kalau perang kan menang kalah ini gitu ya. Tapi dance seni gitu ya. Nah, ini yang menulis penulis Josh Bernard Shaw ya. Jadi ternyata kembali ke awal tadi kan sama ya. Negosiasi itu bukan battle menang atau kalah gitu, tapi menari itu kan seni bagaimana kita melihat liu, melihat bagaimana kalau kita sudah sering ketemu banyak orang, pasti kita akan menemui berbagai isi kepala yang berbeda. Oh, ternyata bapak ini caranya gini, ibu ini caranya gini, berbeda. Jadi kembali makanya judulnya Mas Tio seni negosiasi ya, karena kan memang seni, negosiasi adalah seni gitu. Kalau seni berarti apa? Ya abstrak gitu. Saya ingat lagi bahwa di pesantren properti itu diajarkan abstrak gitu. Jadi kita diajarkan untuk kreatif, kita diajarkan inovasi. Hanya kalau di pesantren properti mungkin Bapak Ibu ini ya saya ini juga sharing juga ya, sharing pengalaman selama di pesantren properti. Kalau Bapak Ibu pengen belajar pasti akan merasakan nanti gitu ya. Jadi ya apalagi berbicara bisnis, berbicara properti itu ya harus benar-benar seni gitu. Makanya
di awal disampaikan tentang seni negosiasi dulu gitu ya. Karena nanti ketika kita mengajak ke intinya yaitu developernya di propertinya, yaitu kan kembali ke seni lagi gitu. Seni menjual. Jadi tentang menjual, berarti itu juga berbicara seni lagi gitu ya. Seni menjualnya biar eh, laris gimana gitu. Mengurus izin gitu ya. Kalau kita mindsetnya seni ya kita berpikirnya seni. Oh ternyata izin antara satu dengan lainnya itu beda-beda gitu ya. Oh ya memang seninya gitu ya. Karena bisnis ini itu dance seni gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf Mas Tio kayaknya lebih dari 20 menit ini. Nggak apa-apa, Mas. Dan ini ya, pesertanya juga sampai 121, Mas. Yang Oh ya, biasanya cuma 80, 70, ini sampai 121, Mas. Memang materi ini materi utama gitu lah dalam dunia properti dan disampaikan oleh orang yang tepat. Jadi mungkin dilanjutkan tanya jawab gitu, Mas, pendalaman ya, Mas Agus. jadi mungkin gitu Bapak Ibu singkat materi dari saya gitu ya. Kembali lagi bahwa ini bukan menggurui, tapi saya hanya sharing pengalaman apa yang selama ini saya dapatkan dari pesantren Putri dan apa yang selama ini saya praktekkan juga gitu. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin belajar lebih lanjut nanti bisa kontak Mas Tio ya di pesantren Properti. Tapi tentang materi ini benar-benar anu ya apa masih kecil itu. Kalau Bapak Ibu nanti belajar properti lebih lebih kompleks lagi. Apalagi dengan Bapak Guru ini. Uh, nah ini lebih masternya master seni negosiasi gitu ya. Kadang yang di kita itu mau menego seperti ini caranya kok buntu gitu. Ketika sharing dengan Pak Bambang itu, oh iya, kamu juga gitu caranya. Ya itu ya masternya seni negosiasi gitu ya. Mungkin gitu Mas Tio, matur nuwun semoga bermanfaat. Nanti kalau mau sharing lebih lanjut, ada nomor kontak saya WA dan juga IG saya bisa DM ataupun WA. Untuk lebih lanjutnya sebelum kami tutup, mungkin dari penyampaian saya matur nuwun, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Bisa dilanjut ke pertanyaan Mas Tio. Nggih. Mungkin saya nambahin Mas, Mas Agus nambahin. Oh, Mungkin nambahin Mas. Jadi mungkin Mas Agus bisa cerita, Ada bisa apa-apa bagi. bisa cerita gini Mas Agus. Dulu itu sejarah Mas Agus kan mulai masuk Sentolo itu kan masih kuliah ya, masih kuliah di semester akhir apa ya kan, masih semester akhir, masih Ya, bekerja itu kan, belum belum wisuda, mau wisuda itu, Pak. maupun sudah ya kan. Iya, Mungkin memulai bisnis ini kan dapat dikatakan kan kalau boleh tanya itu sampai sekarang kan sudah punya lokasi sendiri ya, sudah beberapa lokasi ya, bukan jadi karyawan gitu kan, milik sendiri lah di Madiun dan Magetan dan bahkan di Jogja gitu kan, di Bantul daerah asalnya. Sebetulnya real Mas Agus itu memulai bisnis itu realnya itu pakai uang sendiri itu berapa tuh, Mas? Uang dewe ya. uang dewe. Ya, jadi ini Pak Bambang, kalau berbicara uang sendiri itu mungkin kalau saya orang tua saya punya uang banyak, mungkin saya tidak ketemu perusahaan properti Pak. Tapi karena saya anak petani Pak, jadi Bapak Ibu juga petani di Bantul, gitu tidak punya waktu itu tidak punya modal untuk kan saya berpikir bisnis properti itu kan butuh uang banyak gitu. Nah, karena belum punya uang ya saya ikut perusahaan properti. Nah, di situ diajarkan bagaimana bernegosiasi. Nah, real story Pak Bang. Jadi saya mengumpulkan uang fee itu Pak waktu di Makassar dan di Wonogiri itu kan dapat fee penjualan tuh Pak, dapat 1,5 juta, 1 juta saya kumpulkan. Terus saya negosiasi lokasi tanah di Bantul di timur Stadion Pacar itu ada 2 kapling Pak, 2 unit. Waktu itu nilai tanahnya 350 juta, tapi saya kan belum dapat belum punya uang 350 juta Pak. Saya hanya punya uang tabungan sekitar 8 atau 9 juta. Dan dilalah yang punya tanah itu sertifikatnya kan di bank. Nah, di bank itu eh, outstandingnya tinggal 7,5 juta. Nah, saya bayari 7,5 juta, saya keluarkan sertifikatnya. Saya Bu,
nanti saya lunasi ketika tanahnya sudah terjual ya. Jadi itu modalnya 7,5 juta itu Pak Bambang. Oh, terus. Jadi kan, tetapi yang dari semuanya utama sebetulnya yang terbesar kan bukan uangnya kalau Ya, yang sering paling hebat itu kan bukan uangnya, tapi kesabaran untuk menuju itu tuh kan yang tidak semua orang mampu lah gitu kan. Jadi kadang-kadang yang tidak mau mampu berpikir tetap istiqomah gitu kan. Jadi apakah semua teman-teman yang ada di sini mampu? Ya bisa sebenarnya. Tapi yang tidak bisa itu sabar. Kalau istiqomah itu loh. Nah itu yang susah. Yang susah. Justru yang kayak Mas Agus kemarin itu. Yang kita sampaikan tuh pas kita terakhir ketemu kemarin di Magetan ya. Ya kan? Kadang-kadang Mas Agus dulu sama sekarang itu berbeda. Lebih pinter mbiyen daripada sekarang gitu kan. Kan gitu Mas. iya, iya. Persoalan kemarin itu kan ternyata baru tak kasih poin 2,5 ya. Saya belum sampai 3 tuh. Padahal kan sampai 10. Tapi sampai 1, 2, wis rampung kok Mas. No. Belum tekan 3,5 itu sampai 3. 4 kayak Mas Blur. Piro Pak? Piro Pak? Ya 2,5 baik gitu kan. Belum sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru tak kasih angka 3 wis rampung. Padahal mau metes pol-polan kan Mas. Pol-pol ra iso kok. Logikanya nggak mungkin gitu. Tapi terakhirnya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Gitu. Nah itulah bedanya perjalanan panjang sama perjalanan. Karena pada saat itu Mas Agus belum pernah ngalami, gitu kan. Nek saya itu kan membuka memori lama apa yang pernah tak alami kan bedanya gitu, ya kan? Iya, iya. Nek membuka memori lama apa yang sudah tak alami dahulu. Perjalanan 27 tahun ya. Berarti mungkin teorinya permodalan bisnis properti mungkin saya sudah dapat sampai 300 poin lah gitu kan. Mas Agus mungkin lagi 30-20 gitu kan. Nah pada saat mulai space-nya, poinnya, kerutannya mulai muncul, lah baru angka 30, siji, 30 wis bingung gitu kan. Nah itulah bedanya. Terus kita menjalin silaturahmi. Nah memang bisnis properti ya dasar awalnya ya permodalan. Kalau lebih kerennya itu ya, kalau saya itu kan jagonya 2 itu. Jago Excel, terus financial engineering. Wis nek kuwi menangan saya. Skor 0 jadi duit aku iso aku. Kan gitu nih. Dari angka Rp1 mungkin jadi ketemu menyelesaikan saat atas minus gitu kan. Iso tak rampung gitu kan. Ya karena memang perjalanan panjang. Mungkin memang Mas Tio yang mungkin nanti ada kelas khusus Mas Tio. Nanti tak ngisi Mas, mungkin 5 kali ya. 5 poin Mas, 5 kali pertemuan. Ya khusus financial engineering itu kan ya. Kunci bisnis itu kan sebetulnya keuangan atau permodalan. Tetapi banyak teman modal itu selalu lawannya nenganu penjualan gitu kan. Selalu pikirannya kan gitu. Nah aku kan kemarin pada saat saya ngasih Mas Agus, lawannya bukan dari penjualan loh. Lawannya dari mau berbagi loh lawannya. Ayo. Ya Mas, lawan mereka itu si salah satu si Mas B gitu. Aku kan Dedet tuh. Terus Mas sing Solo, aku gak sebutkan Mas. B juga. Nah, si B, ini B Solo karo B pertama B Magetan. Kedua B Solo. Aku lagi iso lantaran aku lagi kesulitan kemana kita bebas ke tanah. Tapi sebetulnya kalau dia mau lakukan dengan apa cara saya iso itu. Itu kan. Nah, ini kan yang kadang-kadang kita nggak nyampe. Artinya bisnis properti itu bukan karena besarnya modal gitu kan, tapi besarnya akal untuk kita mampu menolong kepada pihak lain. Nah, ini yang susah itu. Nah, itulah yang teman-teman, ya kuncinya bisnis properti ini memang modal gitu kan. Tapi bukan modal itu di uang kayak Mas Agus itu. Modalnya kan bukan uang sekop itu 1,5 atau 8 juta kan. Pertanyaan saya, Mas Agus yang proyek terakhir itu
Itu berapa unit, Mas? 34 Kemarin itu. unit. Hah? 34 unit, Pak. 35. Yang sebelumnya sekarang yang masih jalan punya Mas Agus sendiri berapa? Itu tak apa? Berapa lokasi? Ini 34 sama ada 7 di Ponorogo, 7 unit. Unit. Yang sendiri ya, artinya dalam kendali sendiri. Nah, Sebelumnya ada 7 9, ya ada 9 terus ada 10. Tapi udah selesai, Pak. total yang sekarang jalan itu berapa? Dua berapa? Berarti totalnya berapa unit? 2 lokasi, 34 sama 7, berarti 41 unit. 41 unit. 41 unit itu total omsetnya berapa, Mas? Kalau sate. Harus buka Excel ini, Pak. Hmm. Wah, berapa, Mas? Buka Excel sekitar Kira-kira baik. 25-an. 25 eman. Sekitar 25 M-an ya. Ya. Ya wis kuwi. Saka modal 7.500.000. Ya kan? Ya, Yang saya kira kuat kan mental kesabaran, ketekunannya Mas Agus tak lempar tekan Borneo, Makassar yang mana dulu? Makassar. Makassar. Ya kan? Kuat boh teman-teman bro, mesti kuat. Setelah Makassar, terus pindah lagi mana dulu? Wonogiri. Wonogiri, Wonogiri, Magetan. Ya kan? Ya, Baru pindah neng ya kan baru nyantol anak Pak Lurah ya mergo dadi nyantol salah satu nyantol anak Pak Lurah mantan Lurah kuwi jadi cukup Mas gitu kan ya. Strategi strategi salah satu eksekusi yang hebat itu ya nikahilah anak orang yang punya tanah banyak lah itu Mas Agus menerapkan juga gitu kan. Salah satunya gini nolong cepet gitu kan. Salah satu kunci strategi Mas Agus juga diterapkan. Tapi yang teman-teman sudah terlanjur ya jangan tolong jangan diterapkan gitu kan. Kalau sudah terlanjur. Nah ini mungkin Mas Tio kesimpulannya karena memang awal muasal di bisnis properti ya tadi satu yang permodalan bisnis properti itu kan macam-macam ribuan cara itu. Ya mungkin nanti ada 5 kali pertemuan Mas saya tak ngisi dewi lah. Ya poin-poin 1, 1, 2, 3, 4 terus alon-alon lah gitu. Mungkin per sesi 2 jam gitu. Kedua ada satu sesi lagi yang mengurai benang kusut. Sekarang itu kan baru baru tren dua mumet kabeh di dunia properti sekarang. Bos kabeh dua mumet lah. Sekarang itu ya keren mulai ya, Pak. lagi do pecah ndase kabeh ya aku tak mulai tak masuk lagi lah gitu kan. Tak masuk lagi gitu kan. Mulai banyak pasien nih. Ya Ya, wes karena yang jauh-jauh daripada itu ya wes tak mulai. Rata-rata sudah mulai do kalang kabut semua gitu kan. banyak yang Karena mumet, Pak. Hah? Banyak yang mumet ini. Saya tak mau ya wes 5 kali pertemuan Mas ya nggak yo kelas itu. Ya online baik supaya yang dari jauh-jauh bisa lakukan. 2 item itu Mas Tio nanti Mas Fajar tolong buat ya pengumuman ya 5 kali pertemuan mengurai benang kusut ya neng keuangan bisnis properti. Kedua strategi permodalan sing aman tanpa mengandalkan bank. Sebagai contoh kan Mas Agus bisa lihat tuh Mas Tio saksi tuh 3,5 tahun lalu kan mungkin ya modal di awal saya mungkin orang atau seket Mas Agus ya. Tapi dari 253 tahun setengah lah, 3 tahun yang lalu lah. Dari 250, 4 bulan kemudian balik, mungkin total yang kita kelola sudah berapa lokasi ya di Cilacap. Sudah hampir 6 lokasi, totalnya sudah lebih dari 10 ya. 10 titik lokasi, ya kan. Omsetnya kan sudah hampir mendekati 300-an M ya. Itu contoh real lah yang kita jalankan. Tapi ya tadi karena saya menjadi pengamat yang baik aja, memandu aja. Kalau saya juga ikut terlibat mungkin ya iso juga karena wis mumet ya. Jadi saya pinter karena ya tidak terlibat secara langsung ya hanya sebagai pengamat dan sebagai controlling yang baik saja. Ya itu saja pengantar saya. Teman-teman Mas Agus, monggo tanya jawab dengan Mas Agus. Jadi Mas Tio gawe program 5 kali pertemuan nih Mas ya. Tiap minggu sekali. Harinya monggo jangan hari Selasa di luar hari itu.
ya secara online saja supaya yang dari luar daerah itu juga bisa ikut Mas Tio. Gitu Mas Tio, matur suwun. Nggih, Matur Pak. nuwun, Mas. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Pak Bambang berkenan masuk ke Zoom ini. Ya, monggo Mas Agus, rekan-rekan, harapannya bisa langsung bicara sama Mas Agus nih. Kita utamakan yang via Zoom langsung bicara. Nanti kalau misalkan sudah baru kita ke kolom chat. Monggo, siapa yang mau bertanya langsung ke Mas Agus? Karena Mas Agus, jadi catatan, Mas Agus, malam ini bisa sampai jam berapa, Mas? Jam 9 bisa? Ya, jam 9 bisa, Mas. Jam 9 ya, jadi masih Ya. ada waktu 29 menit. Semoga nanti bisa ada beberapa pertanyaan yang bagus untuk diterapkan atau dijawab oleh Mas Agus. Pak Mas Mas Duki Tio, mungkin? Iya, pripun, Pak? Mas Tio tolong yang Pati ya segera dihubungi itu. Yang Iya, kemarin. baik, Pak. Iya, Pak. Dan segera komunikasikan Mas Ano itu. Iya, iya, Oke, tolong Pak. dihubungi aja. Nuwun. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Turun, Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Ferry. Monggo, Iya, Pak Ferry. mau belajar banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. saya mau sedikit ya banyak belajar lah tentang proses negosiasi ya. Kadang tadi Mas Agus cerita bahwa untuk membangun negosiasi itu kan butuh namanya membangun kepercayaan. Itu seperti itu. Nah, untuk teknik-teknik negosiasi, kebanyakan pemilik lahan tidak berada di satu kota, misalkan ada di Jakarta, kita ada di Jogja, misalkan seperti itu. Sementara untuk membangun kepercayaan ataupun silaturahmi ini kan ada terkendala jarak, misalkan seperti itu ya. Kadang kan namanya bagaimana cara mempengaruhi ataupun negosiasi yang maksimum, sementara kadang yang menghubungkan itu kayak maklar-maklar yang notabene itu menghalangi untuk ketemu dengan pemilik lahannya tersebut. Itu seperti itu. Biasanya trik-trik seperti apa yang digunakan karena satu mengingat mungkin kita secara lokasi kita sudah cocok ya, kemudian mungkin secara harga cocok, cuman karena proses bayar kita tidak bisa negosiasi dengan pemilik lahan, eh, kita kesulitannya di situ. Kalau maklar kan pinginnya cash, biar mereka langsung dapat komisi seperti itu kan. Tapi harapan kita kan kita pinginnya ya bertahap kah atau bagaimana dengan pembayaran yang sangat lunak lah intinya begitu. Kira-kira begitu Om. Mohon Monggo tak jawab Mas Agus. Tak jawab siap. iki. Oh, Karena ada master siap. Langsung dijawab oleh Bapak jadi Guru. tak jawabnya Mas Fari. Jadi yang harus dipahami ini yang jarang banyak orang nggak memahami dulu ya. Kalian berbisnis itu apa? Nawaitunya Mas Ferry bisnis itu untuk apa? Kembalikan ke titah kita sebagai manusia, dilahirkan di muka bumi untuk memberikan manfaat kepada sesama. Itu yang harus dipegang dulu. Ataukah sekedar malah kita tidak seperti malah lebih bagus kayak sapi itu. Sapi hidup di muka bumi di hari akhir mereka atas dirinya sendiri, badan sapi itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dimakan dagingku gitu kan. Bukan seperti, mohon maaf, koyo tikus mati dipendem gitu kan. Nah, artinya tolong kembalikan ke titah kita sebagai manusia. Hidup kita alhamdulillah bersyukur dilahirkan di muka bumi sebagai khalifah untuk menolong kepada sesama. Dasarnya itu. Maka jadikanlah bisnismu adalah media dakwahmu.
Maka itu dulu. Kalau saya seperti itu ya. Bisnisku adalah ladang amalku, jadi ladang dakwahku. Bukan menjadi tempat ladangku untuk mengisi perutku, gitu kan. Mengisi nafsu duniaku. Awalnya gitu. Maka pada saat datang ke pemilik tanah, Pak Ferry, nawaitunya Pak Ferry adalah menolong, bukan membeli. Ini tolong lagi. Berarti kalau nawaitunya nolong, semampu kita menolong, gitu. Seperti kata bahasa, Bu, kalau saya membeli, rasanya saat ini nggak siap. Tetapi kalau saya ingin menyelesaikan masalah Ibu, insya Allah kami dikasih waktu. Insya Allah selesai Bu masalah Ibu. Buktinya sudah 2 tahun, 3 tahun tanah Ibu nggak kejual-jual toh, gitu kan? Tak solusikan Bu. Nek ra percaya tanah-tanah saya di Cilacap rata-rata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ora tahu protes Mas. Padahal tengah kota loh Mas. Karena apa? Niatku nolong. Orang niatnya tuku. Kalau niatnya tuku, wongi kesinggung. Nek niatmu tuku, negosiasi niat naikmu tuku, berarti apa? Orang itu memandang kalian punya uang. Jadi yang dilihat itu uangnya, bukan niatmu. Gitu kan? Itu dasarnya dulu. Kalau punya uang pun disimpan sebagai senjata. Karena proses negosiasi, proses tanah itu, berapapun uangmu, itu kurang Mas Bari. Berapapun. Mau 1M, 2M, 10M. Pada saat kalian tuh punya uang 10M, pasti nego masing 50 miliar kok. Pada saat punya 50M, kok paling gue lemah sing 100 miliar kok. Itu manusia itu. Itu manusia. Artinya coba tanah yang di Cilacap itu ada 7 saudara Mas. Siapa yang disampaikan? Saya cukup dari seperti saya pernah punya pengalaman tuh pada saat saya lulus kuliah kerja di perusahaan garment di Ungaran Sari, garment Ungaran, Texmaco Group. Di situ pertama kali saya yang bekerja, karyawan saya itu di bagian cutting. Cutting itu semua karyawannya laki-laki, Mas. Ada 30 orang, 2 perempuan, 28 laki-laki cenderung cutting itu. Wongnya keker-keker gede-gede. Itu kan? Karena keker-keker gede-gede, saya wajah kayak Cino, isi enom, radi pengalaman. Bagaimana mengalahkan itu? Yang saya lakukan dari 28 laki-laki dalam ilmu peperangan, saya tidak mungkin berbaik kepada semuanya. Maka dari 28 saya berbaik kepada 27, satunya tak lawan, tak gawe elek, kayak masalah. Setelah itu, supaya saya menang bagaimana kita hebat. Maka 27 itu jadi jadi boloku, satu jadi lawanku. Begitu tarung satu otomatis 27 ngewangi aku. Sama. Itulah namanya seni peperangan. Bacalah buku manajemen namanya seni apa ya? Perang dan Sun seni Tzu. Sun Tzu, Pak. sekarang Kungsu. Perang dan manajemen. Bacalah itu. Saya itu dalam buku motivasi, buku manajemen yang saya baca itu mau ngeloro, Mas. Namanya manajemen Kaizen. Manajemen Kaizen adalah penyempurnaan yang berkesinambungan. Yang kedua adalah perang dan manajemen karangan Sun Tzu. Dan saya, Mas Ferry, saya itu selalu istiqomah. Saya punya guru panutan saya, namanya Pak Agung Junedi. Itu pimpinan saya waktu saya kerja di garment di Jogja, namanya PT Mataram Tunggal Garment.
Dia tidak punya ilmu properti. Yang saya pelajari apa? Ilmu kehidupannya. Kenapa saya belajar sama mereka? Nyatanya dia lebih sukses, dia lebih baik, dan dia lebih kaya. Aku cukup cara belajar mereka saja. Nanti saya bisa kaya seperti mereka. Tapi teman-teman rata-rata nggak mau istiqomah. Itu ganti guru, ganti guru, ganti guru. Akhirnya apa? Ruwet, ruwet, gitu kan? Apalagi punya guru, gurunya itu kalah kaya dengan kamu, Mas. Nek guru bisnis lo ya. Ya percuma. Karena orang lakoni. Ya percuma, Mas. Berarti guru itu hanya guru motivasi, bukan guru bisnis. Pak Agung, selama ini aku mau belajar dari mereka. Saya nggak pernah belajar sama yang lain, Mas. Mau sekedar tambah ilmu. Saya sangat istiqomah sama guru saya, Mas. Walaupun sekarang itu sudah pindah di Amerika, Mas. Saya masih suka say hello, Mas. Karena dia, kalau di dalam ilmu agama, saya pernah belajar 2 tahun, Mas Ferry, di Banjarmasin. Ya, Banjarmasin itu terkenal siapa panutan agama mereka, ulamanya. Tuan Guru Sekumpul, Mas. Namanya salah satunya partner saya, namanya Pak Haji Nurhin, yang punya perumahan kota Citra Geraha 500 hektar, Mas. Saya pernah mengelola itu 500 hektar, Mas. Apa yang mereka lakukan? Ketakwaannya, urutan mereka, satu apa? Gusti Allah. Kedua apa? Rasulullah. Ketiga apa mereka? Guru, Mas. Bukan orang tua, Mas. Karena mereka lah yang membesarkan kita, memberi wawasan, Mas. Baru keempat guru ya, Mas, mereka itu. Ayo. Apakah teman-teman ini, siapapun kalian punya guru, kalian istiqomah enggak? Kalau yang saya anggap guru, bukan saya ya. Mas Ferry punya guru enggak? Istiqomahlah sama gurumu, Mas. Bukan pada saya yang ngasih ilmu pertama, Mas. Openono, orang yang pernah memberikan ilmu pada kalian. Rawatlah dia, Mas. Monggo ilmumu, Mas, tambah terus, Mas. Percaya aku. Jangan kokian banyak teori, Mas. Ngikuti aja orang yang memberi ilmu kamu dan sangat-sangatlah istiqomah dan rawatlah orang itu, Mas. Berkah, Mas, ilmumu tambah terus tanpa sadar. Kayak wingi ngandani Mas Agus tuh, kasih tahu Mas Agus. Saya ngomong di Magetan itu, kayak wong ngomong kok dipikir-pikir, kok ya iso ya aku jawabnya. Ya dipikir dong, aku kira ngerti ya. Ini ngerti-ngerti Pak, kling, mana metu dewe, 1, 2, 3, ya wong ngomong lah. Keluar dengan sendirinya. Karena nama itunya apa? Ketulung sama Mas Agus, supaya persoalan Mas Agus selesai. Berarti apa nama itunya Mas Ferry? Atas tadi, wongnya banyak. Cilacap itu keluarganya 4, ya sudah berkeluarga. Ada yang di Cilacap hanya 1 ibu-ibu. Yang saya dekati hanya tak luluhkan 1, Mas. Tidak mungkin saya luluhkan yang 3. Wong saya nggak kenal. Yang saya bangun emosionalnya kepada 1 orang. Nek atiku wes kena ke dia. Dan dia dipercaya oleh 3 keluarganya. Yang lainnya manut, Mas. Apa yang terjadi? Boleh dicek. 2 lokasi hampir 1,5 hektar, Mas. Pertama lokasinya karena nolong. Karena dia bangkrut. Ya kan? Banyak masalah. Ya saya tanai LSD. Apa yang saya lakukan? Karena orangnya stroke dah tiap bulan. Ibu tak kasih 20 juta. Urusannya yang LSD urusan ini tak beresi semua. Saya bayar 20 juta. Supaya kehidupan ibu dengan anak ibu, putranya ibu bisa kesehariannya cukup. Nanti bayarnya kapan? LSD ini dan perizinan saya selesai. Baru 2 tahun kemudian Argo saya baru jalan, Mas. Ayo. Jadi tiap bulan hanya 20 juta, Mas. Si sebelah lokasi lagi minta tolong saya.
Mampuku kalau seperti tak rampung ke LSD ini sih. Izinnya tak rampung ke. Selama izin dong rampung, ibu tak kasih uang bulanan 10 juta, mampuku hanya itu. Ayo Mas Wari. Dan manut kabeh sih, orang harus nolak lagi. Dan gelem kabeh iki Mas. Ayo. Namun suatu saat ibu perlu tenan, tak tambahi nggak apa-apa. Ning nek pas aku punya ya Bu. Ayo Mas. Cek Mas Aryo. Cek. Cek boleh. Boleh itu. Jadi tidak ada satupun. Momennya saya yang buka sekarang. Ada di Tenggarong Mas. 14 hektar Mas. Sama. 14 kali 125. Hampir 16,5 M ya Mas. Maksimum dari 16,5 M. Saya itu paling banter mung 750 Mas keluar. Kenapa? Karena dia tidak tak penuhi semuanya. Saya kayak Mas Agus tadi memenuhi atas keinginan mereka yang saya mampu juga. Mereka bisa jalan, aku bisa jalan. Karena nawa itunya aku bisanya memberikan solusi Bu. Menolong sesuai mampumu. Ini nek Mas Agus, nek Mas Bari niatnya tuku, yo bayaran sesuai nilainya. Nek menolong sesuai mampu kita. Kan beda. Beda Mas Bari. Nek membeli, kalian tuh doyak 10%, 20% kapan bayari. Karena niatmu tuku Mas. Komunikasinya. Karena niatku nolong, ya semampuku. Nek gelem Bu, nek gak gelem ya sudah. Mampu gue hanya segitu. Monggo cari yang lain. Itu kan cari yang lain pun dia pusing. Gak selesai-selesai masalahnya. Murah gampang juga. Kan gitu. Nah ini yang jelas. Barusan lagi beli nih 2,1 di Cilacap, sama saja. Maka saya tidak pernah Mas Ferry untuk membayar tanah mengandalkan atas rencana penjualan. Nggak berani saya. Zaman sekarang bonyos wi. Problem itu tidak ada saya. Berarti apa? Dari proses negosiasi. Proses negosiasi kuncinya apa? Di dalam perjanjian nanti. Banyak orang hancur, salahnya di awal. Apa itu negosiasi kepada pemilik tanah? Karena emosi, akhirnya berani dilawan dengan rencana penjualan. Atau dilawan dengan ada investor masuk. Investornya Mas Ferry terima uang, masalah. Harusnya investor itu membelikan tanah. Mas Ferry tidak terima uang serupiah pun. Tolong bayarkan ke pemilik tanah. Suatu saat Mas Ferry dengan investor nggak iso bayar, maka tanahnya kembalikan ke investor. Ini nih Mas Ferry terima uang. Pada saat kalian nggak bisa bayar, Mas Ferry dijaluk duite mumet gitu kan. Nah itu contoh. Itu baru 2 poin Mas. Dari ratusan poin. Itulah yang membuat banyak teman-teman di developer gagal. Pas kecil sukses, mulai gede rada mumet, pas gede malah hancur-hancuran. Ini kemarin beberapa teman ya telepon, iya, mbok coba wae nganti kowe selamat besok. Tenan to saiki mumet to, ora percaya ya. Ya sudah, nek wis ora percaya, wis mumet baru datang ke Sentolo. Nek urung mumet, isih seneng-seneng ora kelingan, gitu kan. Dan itu banyak. Ya ora apa-apa, seneng-seneng aja. Gitu Mas jawaban saya, tambahan monggo Mas Agus. Dilanjut. Oke, Pak Bang. Matur nuwun Pak Bambang. Sudah sangat jelas Mas Ferry ya. Jawaban Pak Bang, Pak. Ya, insya Allah. Oke. Mas Tio, moderator. Siap, Mas. Ya. Itu tadi penjelasan yang baru 2 poin dari Pak Bambang yang masih ada ratusan lagi. Memang era saat ini tuh banyak yang ke kantor ataupun Japri untuk ketemu Pak Bambang, Mas Agus. Karena ya udah mumet tenan gitu. Nah,
Padahal yang punyanya di bawah supervisinya Pak Bambang itu rata-rata jalan nggak ada masalah gitu loh ya. Artinya memang cara-cara yang digunakan itu cara-cara penyempurnaan maupun eh, cara yang sudah ditemukan pada saat Pak Bambang mengalami hal-hal sulit dahulu kan gitu. Makanya yang disupervisi Pak Bambang rata-rata jalan dengan baik sampai saat ini gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan langsung yang ini, baru nanti tinggal 10 menit ya, kita 1 atau 2 pertanyaan lagi deh. Monggo 1-2 pertanyaan, kalau tidak ada yang langsung. Oh Pak Mas Duki, Siap, Mas. monggo Pak Mas Duki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan ini banyak sekarang ada 100 lebih. Saya Pak Ali Mas Duki dari Cilacap. Yang baru 1 bulan saya ngikuti pesantren properti, begitu ikut sangat tertarik sehingga saya pastikan terus ikut 18 bulan. Mudah-mudahan saya ketularan walaupun saya sudah senior umurnya, tapi dalam properti memang saya betul-betul dari nol belum bisa. Terus mungkin Mas Agus dan Pak Bambang, saya yang sudah saya ceritakan dengan Mas Tio itu, saya tertarik dengan model dan situasi properti Sentolo. Bagus, kemudian ya karena ownernya Pak Bambang orang yang sudah satu pengalaman di properti memang hebat lah. Sebenarnya saya memang ada tanah di Bogor yang saya pengen sebetulnya kepengen didesain seperti pesantren properti nanti yang berada di Bogor. Karena memang kalau saya mimpinya properti dulu pesantren, cuman pesantren saya juga paham kalau pesantren biasa tidak menarik, ya pengelolaannya ya kalau tidak unik atau tidak berbeda pasti menurut saya nggak menarik gitu loh. Tapi pesantren properti setelah saya berkunjung ikut ke sana memang menarik. Sehingga saya pengen yang Bogor itu 2,1 untuk properti, 2,5 itu untuk pesantren. Saya pengen itu Mas Bambang atau Mas Tio, sehingga saya pengen sowan nanti pengen ngobrol detail bagaimana agar bisa mimpi saya yang di Bogor terrealisasi. Mungkin itu aja Mas Tio dan Mas Agus dan Bapak Bambang. Terima kasih. Suwun. Assalamualaikum. Pak jawab. Pak Mas Duki Cilacapnya mana? Sudah lihat perumahan kita nggak di sana? Oh itu tak kirim itu ada Masjid Tukiem itu udah tak kirim ke WA-nya Mas Tio itu. Saya dekat dari situ. Jadi perumahan kita yang di Cilacap, Bapak pernah sana? Paling 3-4 kilo lah. Saya di Jeruk Legi saya. Nah, kan saya Saya di punya Jeruk rumah Legi. 2 di Jeruk Legi, 1 di Sudirman, 1 di Sudirman di tempatnya anak saya di Jeruk Legi. Pak, yang di Jeruk Legi kita Bapak tahu nggak perumahan Mahkota Al-Fatih? Tahu dong, tahu semua lah. Saya kelahiran Cilacap, asli Cilacap pasti paham kalau Cilacap. Udah ceritakan saya Cilacap siapa aja saya juga tahu. Siapa tahu lah. Bapak sudah pernah main ke perumahan kita belum? Sudah ketemu siapa itu yang ketemu yang penasarannya pernah saya masuk. Mas Aryo. Kayaknya Mas apa ya yang agak kecil pendek lah. Itu saya pernah masuk. Oh, Ridwan. Mas Ridwan. Kayaknya saya udah Ya, pernah Pak. ambil Pak, brosurnya Mas, saya punya brosurnya juga. Bapak kan lihat perumahan kita Pak, yang Cilacap. Bapak lihat itu kan anak kecil-kecil yang lola. Betul. Ya. Ya usia masih 25-30-an lah, belum ada 40, masih anak kecil. Masih di bawah 30 tahun itu Pak Ali. Ya, betul. Pertanyaan saya, Pak, kita salah satu perumahan komersil Cilacap paling terbaik nggak sekarang dan yang paling jalan? Iya, paling baik, desainnya bagus, modern, dan lainnya belum ada yang secepat ini desain dan modelnya itu loh. Termasuk pinjer itu kan masih jarang kan. Pintunya udah pinjer, kemudian desain rumahnya walaupun tipe kecil tapi kelihatan luas. Karena depan dikasih garasi yang luas. Saya survei Mas nanti ya. Saya survei jalan-jalan lihat gitu. Karena kan
Saya kepengen membuktikan langsung itu aja. Nah, dilihat. Sekarang Pak, ini kita buka lagi yang di Mahkota Rinjani Pak. Ya, anak saya Baru di kan? Rinjani aku ada juga di perumahan itu yang perumahan lama. Nah, kita buka baru nih. Mau tak buktikan ya? Nanti September satu lokasi itu komersial. Insya Allah langsung 50% langsung sold out. September. Lah kok iso? Padahal kan udah susah loh. Kok iso lah? Ya itu aja. Karena saya menjadi pengamat yang baik Pak. Siap. Yang desain saya sendiri, yang rendering orang saya sendiri. Jadi di rumah telung dino lagi rampung Pak. 1 kali 2, 3 kali 24 jam Pak. Saya beli mesin renderingnya, saya ngontrak wong tukang rendernya ke rumah, itu kan. Bapak lihat tuh. Saya bersyukur sebagai orang Muslim, ya Pak ya. Biasanya kan properti kan bukan orang Muslim yang Google Pak ya. Nah, ini kita Pak Google Pak di sana Pak, menangan kabeh. Begitu kita masuk, hilang kabeh di sana itu, ya Pak ya. Cilik, ya Pak ya. Anak kecil-kecil lah. Bapak kalau suatu saat kita saya ada rencana kecil aja Pak, nengok karena mau beli tanah lagi Pak. Terus lagi terus. Ada 10 hektar. Ada 10 hektar di daerah Jeruk Legi, terus perapatan Jeruk Legi agak ke barat sedikit. Siap. Ya 10 hektar yang rencana baru mau tak temui pemilik tanah. Maaf Pak Bambang, itu kalau masjid namanya Muqyim itu ceritanya apa ya Pak Bambang? Muqyim Islamiyati itu gimana ceritanya? Masjid kita antik toh Pak? Antik, Muqyim itu. Masjidnya namanya Masjid Muqyim Islamiyati, itu kan? Betul. Ya. Nah itulah. Itu fotonya kirim ke Mas Tio itu. Nah itulah yang membuat saya bayar sampai naik dewi karena hadiah untuk orang tuanya pemilik tanah. Tetapi saya bangun masjidnya 1,5 eman itu. Oh gitu ya. Gawe hadiah. Ya, itu bagian strategi Pak Bambang, keren. Neng 1,5 M, aku lebih ikhlas ya. Ayo Mas Ferry, ayo. Lepo we. Ngelwi. Ayo. Kuba itu saya kan api itu. Aku pesen dewe Pak Kuba itu. Ya. Cari sendiri. Ya Pak yo. Ora ono Kuba kayak gitu. Ayo. Ya Pak yo. Kayak masjid apa. Ayo boleh Bapak ngedelok ke. Bentuknya mengkota ya Pak ya. Itu gambar dewe Pak. Saya desain sendiri. Ini saya. Masjidnya Masjid Muqyim Islamiyati. Muqyim. Ya pemilik tanah Pak Yati. Begitu saya kan itu mak klepek monggo Mas Bambang tanah kulo itu kan. Ya itu. Strateginya situ ini Pak Bambang. Nah uang itu dari mana? Kok 1,5 eman gue bangun dari CSR dana wakaf infak 2,5% dari Mahkota Kemuning, Mahkota Rinjani, Mahkota Villa, gitu kan? 5 lokasi tak kumpulkan ke situ semua, gitu Pak. Ya kan? Jadi sedekah saya. Masing-masing perumahan diambil CSR-nya berapa persen Pak Bambang dari keuntungan itu gimana? Dari keuntungan 2,5% minimal, tangguh masukkan ke masjid sana, gitu loh Pak. Siap. Nah itu nanti kalau kurang lagi diambilkan dari perumahan lain, gitu loh Pak. Bukan kita terus jalur sumbangan dalam rangka membangun masjid kayak donatur nomor rekening enggak Pak saya. Enggak di sini Pak. Ojo lah. Enggak ada Pak. Tulisannya Masjid Gangono, dari Masjid Gangono kan tulisannya donatur sumbangan panitia itu ya. Enggak ono nih kon. Ya Pak ya. Ya. Ya kan 1,5 M wah kabeh tulisan tuh. Enggak saya, enggak ada proposal saya. Gampang Mas proposalnya. Saya bangun masjid itu gratis loh Pak. Dari mana? Tahu nggak Pak? Aku pengen 1,5 M.
Kayak 300 unit udah 500.000 nang. Tampungan Pak, sak yutonan biar Selesai 1,5. aja rampung selesai. Sing nyumbang harga judake wae. Regone lebokne ngono ya. Awas kowe nek tolong alokasikan. Selesai, Mas. Gitu, Pak. Siap, Mbak Bambang. Rencana saya ada ke Cilacap, Pak. Ye, kalau ke Cilacap saya kepengen menghadap Pak Bambang. Siap. Jadi monggo nanti janjian Mas Tio itu. Janji minta Mas Tio. Ye, siap. Minggu depan rencana saya mungkin. Siap. Insya Allah. Sekarang Oke. Pak Mas apa Pak? Gimana? Sekarang aktivitas apa? Sekarang saya masih distributor buku Pak Bambang. Tapi Apa? sudah kebang habis karena sekarang digitalisasi semua, jadi buku agak sepi. Oh, Ye. ada tanah di Cilacap nggak? Cilacap, saya di Banyumas ada Pak Bambang. Saya punya 1.000 sama 1.700. Cuman masih satu sawah satu pekarangan di daerah Banyumas di Sirau Kemeranjen. Contoh Pak Ferry. Bapak-bapak semua. Gimana? Sentul sekolah tingkat SMA sekarang kan. Betul ya? Ye, Namanya SMA Sibos. ye, si Total bos total sekarang ada 60. Oh, enggak. 60 siswa. Angkatan pertama, angkatan kedua ini 50, Pak. Tahun depan saya 120. Setelah itu tiap angkatan 120 atau 360. Bapak Iya. tahu nggak di balik itu semua? Sekarang itu orang tua siswa, Pak. Mas Ferry. Sekarang ini nego ya Mas Ferry ya. Sekarang aku nggak perlu nego, Pak. Sekarang dari orang tua siswa itu ada 7 kalau nggak salah. Sudah nemui saya, Pak, saya punya tanah di sini, Pak Bambang. Mbok tolong, Pak, ada 3 hektar ya, Pak. Mbok tolong, Pak, dikerjakan, Pak. Nanti saya uangnya modal untuk persiapan anakku, Pak. Ben nanti anak saya lulus, anak saya sudah siap, Pak. Ayo bayang nih, Mas Ferry. Aku nego nggak, Mas Ferry? Ayo, ayo. Ya, Aku Tanah nego nggak? dapat sendiri. cerdas Ah. Pak. Berarti apa? Karena saya yakin itu cekot datangnya saka Gusti Allah, bukan atas kemampuan ego saya. Nah, aku mau apa kuncinya? Tetulung. Itu sekarang baru 60, ono 7 lokasi itu berapa itu saya? Bingung aku wae, Pak. Aku ngomong. Tanya Mas Tio sampai aku pengen mingar mangkat, aku kesel aku, Mas. Nah, somber bayangno, nek wis ana 360 siswa. Apa ora mutah-mutah lokasiku nek gelem Mas, wis ora kuat. Nanti Contoh tadi. lempar ke Bogor Pak Bambang. Nah, contoh ini contoh Mas Bari. Apakah saya nego Mas atas tanah Mas Dugi? Ayo. Aku nego ora? Malah nawani Pak, tolong Pak, mbok tolong Pak, aku digarapke Pak, halo bayangno. Ayo Mak. Karena apa? Nawa itunya nyambung. Apa sama-sama dakwah. Sama-sama bisa memberikan manfaat. Bukan urip ning donya mau ngeruk. Nikmat dunia tok. Nikmat dunia itu sarono untuk supaya kita kelak ana kehidupan sing luwih langgeng apa kuwi neng akhirat, karena sejatinya hidup yang sejati itu bukan di dunia, ning donya kuwi sekedar urip mampir ngombe gitu Pak ya Mas Dugi ya. Betul. Nah, kuwi wong tua Mas Ferry, nek wong nom ora dong kuwi. Urip itu ya mung sekedar mampir ngombe. Boleh nanya studi kasus Pak? Apa Pak? Ya, jadi saya sudah beberapa kali saya ditawari tanah. Prosesnya hampir sama dengan yang pernah kita lakukan, Pak. Jadi mungkin dengan perumahan ini salah satu perumahan mangkrak di Jogja. Ceritanya dulu mereka negosiasi dengan pemilik lahan,
dengan mungkin konsep menolong ataupun apa gitu ya Pak. Sehingga terjadilah proses penjualan unit rumah. Sudah jadi kafling, sudah terjual beberapa, namun entah terjadi kenapa saya tidak tahu, akhirnya perumahan itu terjadi pailit, Pak. Nah, ketika terjadi pailit, pemilik lahan ini menggugat ke pengadilan sehingga dimenangkan oleh pemilik lahan bahwa seluruh kawasan tersebut kembali lagi ke pemilik lahan. Nah, kemudian pemilik lahan ini mencoba menawarkan. Nah, kemudian saya berikan solusi dengan niat saya bantu proses jualkan, saya bantu proses perizinannya ulang, saya bantu proses semuanya supaya masalahnya bisa kelar. Nah, namun karena pemilik lahan itu sudah hilang kepercayaan terhadap dengan konsep seperti itu, akhirnya maunya ya wis iki di cash wae. Saya nggak mau trauma dengan kejadian seperti itu. Kira-kira solusi Pak Bambang seperti apa, Pak? Nah, jawaban saya, untung Mas Ferry dong tuku. Karena atas transaksi itu, saya ngerti real datanya, itu lama. Siapa ngerti mesti di DP. Siapa Sudah ngerti di sudah. DP, Pak. Sudah di Hah? DP. Sudah Ayo di siapa DP 500 juta. yang pernah di DP, ada konsumen. Yang tahu persis atas data itu adalah developer lama, bukan pemilik tanah. Nek Mas Ferry beli itu, engkau masalah. Mm-mm. Nek mau nolong sederhana ya Bu, aku tak tuku siji, aku bayari sak kapling. Nyo, aku dodolan siji, wis siji tawan iso. Apa bedane ra percaya? Nyo, wis harus pecah sertifikat tak keke. Tapi apakah benar pecah sertifikat sudah atas nama dia? Mungkin belum. Kalau Masih namanya apa? utuh, Pak. Eh? Masih utuh satu kawasan itu belum bisa dipecah. Atas nama PT atau atas nama pribadi? Atas nama pribadi. Nah, berarti kan atas nama pribadi masih utuh. Pertanyaan saya, katanya sudah jadi fase sudah. Siapa ngerti neng kono Sudah, ki, Mas? kawasan sudah jadi. Berarti pernah ada penjualan. Satu, pernah ada juga mungkin kontraktor atau enggak. Seperti kasus kemarin mau Bekasi, ternyata bidang itu ono hutang keluarga 4M. Ada 10 atau 12 utang karo kontraktor nilainya 2M. Saya ngerti siapa? Developer lama. Kalau Mas Fahri kenal kalau developer lama ya bunuh diri no. Suatu saat Mas Fahri bangun, ono kontraktor teko, ono notaris teko, ya, ono investor teko. Karena digadeki obyek itu bisa dah, bisa no Mas. Mumet kuwi. Ono konsumen teko karena pernah DP 5 juta, 10 juta, mungkin 1 juta. Kasus di salah satu contoh tadi. Ternyata dia, contoh bukan di tempat lain ya, ternyata dia akhirnya ngaku sudah ada 10 konsumen yang ada di situ yang dulu nggak pernah diomong ke aku. Setelah ngomong, gue janji nera uripmu pendek, umurmu wanita. Oh, Pak, sorry Pak. Wingi ono 10 Pak. Sajane bayang nowi. Sing wis di DP nih Pak. Udah mati tuh Mas. Nek nganti Mas Ferry ngambil saat itu aku. Yang terjadi apa? Mumet Mas. Berarti kuncinya Mas Ferry tidak bisa mengabaikan atas developer lama tadi. Nek kowe tuku kuwi resiko. Maka ning properti itu Mas, ojo kok hitung batine Mas. Sing kok lihat selalu risikonya. Banyak orang melihat dari sisi untungnya, tapi tidak pernah melihat dari sisi risikonya. Risikonya ini ngerti siapa? Developer lama yang ngolah tadi di awal. Siapa ngerti ada komitmen karo RT RW, Pak Lurah, wis tak ngekei karo lingkungan, ora ngerti wae Mas. Iya. Ya kan? Nah, yang berarti Eh, tanpa melibatkan developer lama akan jadi problem di kemudian hari. Titik.
Kecuali boleh seperti itu kok tuku. Ning apabila ada di kemudian hari, gimana ya? Ada problem atas konsumen lama yang dilakukan oleh partner ibu, ibu akan menanggung 10 kali lipat, 5 kali lipat dari tuntutan konsumen lama. Wanita ada pemilik tanah nulis rawani. Kalau studi kasus yang ada itu 8 unit sudah terjual, 2 unitnya sudah selesai lunas bayar, rumah sudah terbangun. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan sudah inkrah, itu kembali ke pemilik lahan, termasuk rumah-rumah yang sudah lunas itu, Pak. Itu dikembalikan ke pemilik lahan. Jadi memang secara tidak langsung korban adalah pembeli properti di kawasan tersebut. Itu seperti itu. Nah, sekarang pemilik lahan ini itu mencoba menawarkan ke banyak developer memang sudah putus asa. Terus kemudian maunya langsung cash karena trauma dengan sistem pembayaran yang tertunda lama gitu loh, Pak. Seandainya misalkan Intinya, Mas mm, Ferry jangan pernah mau tanpa melibatkan developer lama, tidak. oh gitu. Karena dia yang tahu sejarah itu dan yang tahu kewajiban atas tanah itu. Di luar pemilik tanah, sudah intinya gitu. Karena ada kemungkinan juga pemilik tanah itu, developer tadi, siapa tahu pernah berkomitmen ada investor, itu jadi objeknya, Mas. Tahu Iya, nggak? iya. Tahu ya? Mm-mm. Pada Sekalipun itu saat sudah putusan ya, Pak. apa? Sekalipun itu sudah putusan pengadilan. Mas mau dosa asik terus Mas Ferry nggak mau diganggu terus. Oh, oh iya, 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 iya. Oke, oke. Tahu ya? Tanpa Siap. melibatkan developer lama. Dan developer lama harus Mas Ferry temui dan dia ridho nek Mas Ferry ngambil. Penting itu. Supaya Ya. dalam bisnis Mas Ferry ono tidak ada yang tersakiti. Mm-mm. Padahal nek kon tuku lelang barang dia aku mau. Itu kan walaupun saya lelang mau beli, nek aku kudu tuh ketemu dengan pemilik lama tadi. Bu Ridora, Bu, ya Ridora apa-apa tetap tak kayak duit, Mas. Ben dia Ya. kita usaha berbelah berkah, Mas. Nah, orang gua Mm-mm. kurang aja. Dongak nih saya mungkin payura selamat keluarga nih. Mau dia rawat juga malah. Iya, betul, Pak. Harus ada ridho itu dari pemilik developer Nggak mau. lama. Kalau tidak itu, Pak, jualannya Nggak- susah nanti. Dia itu nggak mungkin developer dogelemnya developer ngerti nggak mau. Pasti nggak mau. Nyatanya rapayu-payu kok. Ngerti risiko. Iya. Gitu ya. Monggo Mas Agus, saya off dulu. Yap, matur nuwun. Malah aku jadi ngambil peran nanya-nanya dari Mas Agus. Hmm. Monggo Monggo Mas Mas. Tio. Iya, Pak Bang, matur nuwun, Pak. Mas Agus, mohon maaf Mas Agus. Mas Agus sampai jam 9 atau masih bisa lanjut Mas? Karena sudah pesan sama saya ini, ada agenda penting ya soalnya. Saya takut aku Boten mau Mas, aman Mas. Aman masih aman. ini ya. Oke. Aman. Jadi mungkin, Kemarin kan mau ini apa bal-balan mini soccer Mas. Tiba oh, udah terus ini Mas. Jadi nggak oh ya jadi. wes alhamdulillah berkah buat teman-teman yang ini tadi. Ya tapi mungkin dua pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan langsung, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat mungkin ya. Eh, Yang di chat itu pertama tadi yang tanya itu apa ya? Bentar. Wah banyak ternyata Mas Agus. Yuh, banyak-banyak ya. Oh ini nih, yang pertama dari Pak Bayu. Eh, Terkait dengan pembelian lahan, pembayaran secara tempo ke petani itu seperti apa?
tadi sebenarnya sudah ada beberapa disampaikan juga ya, tapi ya nggak apa-apa lah pengalaman Mas Agus gitu. Oke, dari Pak Bayu ya, Pak terkait dengan pembelian lahan, pembayaran secara tempo ke petani gimana ya? Nah, ini lebih ke teknikal ya Pak Bayu. Oh, wah, 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 mati, wah. Mati, wah, wis, unjuk sama saja. Mati.